Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada siang hari ini saya sambil nyetir tujuan ke Jogja untuk kirim-kirim ayam ya kawan-kawan. Daripada ngelangut jenuh, ini sambil nge-vlog. Kita bahas-bahas sesuatu yang jelas masih berkaitan dengan hobi kita, dan semoga memberikan ilmu yang bermanfaat pada kawan-kawan sehobi dimanapun Anda berada. Syukur-syukur bisa menginspirasi bagi sama-sama peternak yang notabene-nya masih pemula atau baru mulai menekuni usaha bisnis ayam hobi. Untuk kali ini kita akan bahas soal metode pemasaran yang paling efektif. Wah, ini kita bongkar rahasia ya kawan-kawan. Kalau penjual lain mungkin tidak akan bongkar ini, tapi kalau saya bongkar pokoknya. Saya bagikan. Jadi semakin banyak penjual online yang sukses, saya semakin senang, saya tidak merasa tersaingi, dan ilmu saya jika bermanfaat saya sangat bahagia. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, jadi begini kawan-kawan, banyak dari kawan-kawan sobi atau kawan-kawan peternak juga yang mungkin pengen bisa jual hasil produk ternaknya dengan harga yang cukup tinggi ya kawan-kawan tentunya. Dengan demikian pasti akan mendapatkan profit atau keuntungan juga yang lebih banyak. Cuma tidak banyak dari kawan-kawan itu yang tahu metodenya dan bagaimana caranya itu. Jadi saya tidak langsung mau menggambarkan cara teknik selling tekniknya, bukan. Cuma saya akan menyampaikan secara psikologinya aja. Kalau tekniknya oke lah, kawan-kawan pasti sudah tahu sendiri bagaimana cara pemasarannya. Baik itu langsung ke arena, baik itu langsung link dari kawan-kawan sendiri atau mitra-mitra yang sudah terbangun atau lewat online, itu monggo kawan-kawan sendiri bisa cari metode yang dirasa lebih mudah. Tapi yang saya sampaikan adalah cara membangun psikologi kita. Nah, itu. Jadi untuk bisa menjual produk dengan harga yang tinggi itu kita butuh mental dan apa ya istilahnya, daya tahan yang kuat ya kawan. Karena apa? Karena tidak mungkin ya produk kita itu langsung bisa terjual dengan harga yang fantastis. Tidak usah jauh-jauh lah istilahnya, dan tidak usah muluk-muluk sampai MM-an. Yang MM-an itu kita malah justru ragu kebenarannya ya kawan-kawan. Nah, jadi kalau Prabu Farm kita tumbuh dan kembang secara natural, alami, dan juga realistis. Kita tidak perlu bikin sensasi, berita viral, atau sesuatu yang heboh-heboh untuk naikkan rating, tapi kenyataannya zong atau tipu-tipu, kaleng-kaleng. Karena hal yang seperti itu tidak akan bertahan lama kawan-kawan. Mungkin sebulan 2 bulan oke lah. Banyak yang istilahnya tertarik hanya karena penasaran. Ayam yang misalnya ini ayam saya ini sudah ditawar 3M. Ini 3M loh ya, saya membahas 3M, jangan ada yang tersinggung. Saya nggak bahas 1M, tapi saya bahas 3M ini. Jadi jangan ada yang tersinggung. Ini cuma perumpamaan aja. Dan saya viralkan secara menggebu-gebu. Wah, ini ayam yang 3M. Pasti banyak penghobi yang penasaran. Jadi seperti apa ayam 3M? Wah, dan dijualnya justru yang dijual itu anak turunannya. Itu anak-anakan dijual umur 3 bulan, harganya minimal itu 3 juta. Ada yang 5 juta, ada yang 7 juta.
wes ngeri pokoknya. Untuk awal-awal mungkin memang booming, pemasarannya seperti jualan kacang laris manis, bahkan yang cacat pun terjual juga harga segitu, karena orang sudah istilahnya terdoktrin dengan harga indukannya yang sudah ditawar 3M. Tapi begitu selang 4-5 bulan, yang awalnya tadi beli anakan umur 2-3 bulan kan sudah bisa dilihat kualitasnya, bisa dilihat pola mainnya. Jadi begitu dicoba tahu hasilnya, wah seperti keblondrok. Jadi umur 3 bulan harga 5 juta, begitu tahu kualitas permainannya di usia 8 bulan hanya seperti itu, seolah-olah kita baru sadar bahwasanya kita cuma tertipu oleh iklan bodong. Seperti itu ya kawan-kawan. Ini ada sebenarnya real, tapi saya nggak mau menyindir orang lain. Ini cuma cerita saya aja. 3M loh ya, saya ngomongin 3M bukan 1M. Jadi yang saya bahas 3M. Itu pemasaran yang tidak efektif ya kawan-kawan. Pemasaran itu yang real saja, kita jual berdasarkan kualitas produk ternak kita. Kita bisa sampaikan itu dalam metode video abaran, atau bisa juga kita sampaikan di ajang latber, bisa juga kita sampaikan di ajang arena pro seperti itu. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya produk itu kualitas, itu harus real di situ. Pakai video, pakai di latber atau ajang kontes atau arena pro, ini sudah metode menunjukkan kualitas yang paling benar, bukan lewat cerita. Kalau cuma lewat cerita atau tulisan, itu juga orang lain tidak akan mudah untuk memahami ya kawan-kawan. Seperti itu. Yang selanjutnya, ketika kita sudah benar-benar yakin bahwasanya produk kita itu kualitas, yang kedua adalah siapkan mental kita. Karena apa? Karena tidak serta-merta pembeli itu langsung ketemu orang yang cocok. Nah gitu ya kawan-kawan, pasti ada lewat proses dulu. Misalnya target final goal akhir kita adalah harga 10 juta misalnya dari produk A ini kita targetkan 10 juta. Tidak mungkin begitu kita posting video atau kita ikutkan ke kontes atau kita ikutkan di arena pro langsung ketemu orang yang berani membeli 10 juta. Itu selama pengalaman saya puluhan tahun jual ayam, itu jarang sekali kawan-kawan. Paling begitu orang melihat nanti nawar dulu 3 juta seperti itu. Karena apa? Karena ya hukum dagang juga ya kawan-kawan. Hukum dagang itu kalau pembeli pengennya dapat ayam bagus, dapat barang bagus dengan harga murah, itu sudah istilahnya umum seperti itu. Jadi walaupun mereka mungkin mau bayar 10 juta, tapi pasti nawar dulu. Nah itu biasanya ditawar 3 juta. Nah kalau mental kita nggak siap, 3 juta kan bukan nominal yang kecil juga ya kawan-kawan. Waduh, kadang dalam hati kita, 3 juta udah jelas duit nih, lepas nggak ya kan, seperti itu. Tapi kalau mental kita nggak kuat dan ayam, maaf lagi, saya nggak mau sebut itu karena repot di YouTube, nanti ke banned channel saya. Nah, kalau kita mau jual produk itu udah baru ditawar segitu aja udah gregeli ya, udah nggak kuat nahan, yo nggak mungkin tercapai target goal kita. Kita harus kuat mentalnya. Belum. Nah, kalau nggak 10 juta nggak saya jual. Nah, seperti itu loh kawan-kawan, itu harus kuat seperti itu. Nanti pasti akan ada tawaran lagi yang lebih tinggi. Biasanya 4 juta, 5 juta seperti itu. Kalau kita nggak kuat mental, bogrok juga. Belum sampai ke target goal kita udah kejual ayam itu. Tapi kalau mental kita kuat, insya Allah bisa itu terjual sesuai dengan target goal kita. Nggak bisa terjual 50 juta. Namun, nah ini ada namunnya juga ya kawan-kawan. Semua itu ada resikonya. Dan saya juga pernah ngalami sendiri. Resikonya adalah
kadang ayam itu justru nggak jadi duit, malah nggak laku. Mungkin karena sakit, mungkin karena mati seperti itu ya. Karena kembali lagi kita itu bisnis makhluk ya, hidup ya. Jadi ada resikonya. Jadi kita nahan barang, sudah ditawar kita tahan, itu kemungkinannya ada dua. Yang satu, kalau memang itu benar-benar rezeki kita memang sampai ke target goal kita, misalnya kita targetkan 10 juta, kalau memang rezeki kita segitu, insya Allah pasti akan terjual 10 juta, bahkan bisa laku lebih. Saya pernah mengalami itu. Yang kedua, kalau memang itu bukan rezeki kita, ayam itu produk itu malah entah sakit, entah mati, seperti itu ya kawan-kawan. Karena saya juga pernah, dulu target goal saya ya 10 juta juga, sudah ditawar sampai 5 juta. Sebenarnya awalnya saya 5 juta, tapi karena menang saya naikkan target saya jadi 10 juta. Ada orang yang udah berani nawar 5 juta, saya kenceng, kalau nggak 10 juta nggak saya jual. Ternyata selang beberapa hari dia kakinya nekuk, jadi sakit, ternyata kakinya bengkak, akhirnya kurus dan mati. Ya nggak apa-apa, namanya bisnis itu kan kita harus berani ambil resiko ya kawan-kawan. Kalau orang yang mau sukses harus berani ambil resiko seperti itu. Jadi untuk jual produk ternak hingga harga yang mahal puluhan juta atau ratusan juta itu nggak gampang, prosesnya panjang, harus kuat mental dan harus siap ambil resiko. Bisa tercapaikah atau justru malah hilang? Karena ya itu tadi, karena kita sekali lagi bisnis makhluk hidup, jadi resikonya sangat besar. Oke, terima kasih kawan-kawan, ini sekedar sharing ilmu pemasaran. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan memberikan gambaran. Andai kata kawan-kawan peternak pengen jual ayam atau Masya Allah, mau jual produk ternak untuk tercapai target goal yang cukup tinggi. Itu satu, ciptakan produk yang berkualitas. Yang kedua, mental harus kuat dari penawaran hingga tercapai target goal. Yang ketiga, siap ambil resiko apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu saja kawan-kawan, tiga itu harus dipertimbangkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada salah-salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.